Halo, nama saya Gerardi Lukas, NIM saya 0437766669. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman web. Pertama-tama saya akan memperlihatkan halaman stok bahan ajar. Dari tampilannya masih sama seperti tugas 2 sebelumnya. Di sini stok bahan ajar di-display dalam bentuk tabel dan memiliki filter serta bisa di-sort. Namun sekarang perbedaannya dalam tabel telah ditambahkan harga dan juga lokasi rak di sini. Selain itu, sekarang terdapat fitur untuk mengedit dan mendelete datanya. Seperti ini. Sekarang mari kita lihat logiknya. Di dalam repositorinya, saya telah merevamp strukturnya mengikuti standar structure yang diberikan dalam tugas 3. Di sini pertama ada index HTML, di mana index HTML hanya mengatur untuk bagian routings di sini, dan logiknya terdapat pada bagian app. Selebihnya dibuat dalam bentuk komponen seperti ini. Di sini ada sidebar, ada bagian halaman stok, halaman tracking, dan dua ini adalah komponen pendukung yaitu untuk modal tambah stok baru dan juga edit stok. Sekarang mari kita lihat halaman stoknya. Karena selebihnya masih sama seperti tugas sebelumnya, maka di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tambahkan dan juga yang saya revamp dari tugas sebelumnya. Pertama-tama di sini untuk mendapatkan data dari stok, UPBJJ list, dan kategori list, tidak lagi langsung dipanggil ke data bahan ajar, melainkan melalui pemanggilan seperti ini, pemanggilan API, dengan secara asinkronus. Bila kita lihat ke dalam api.js. Di sini terdapat function yang berfungsi untuk mock float data yang terdapat pada data bahan ajar. Dan di sini terdapat function-function tersendiri untuk setiap pemanggilan datanya yang di-wrap ke dalam objek API. Maka sekarang di sini data akan dipanggil dengan cara memanggil fungsinya, dan karena ini terjadi secara asinkronus, maka di sini ada await sebelum kita masukkan datanya ke dalam state yang diinginkan. Di sini juga ada error handler sederhana dengan menggunakan try catch. Bila terjadi error, maka akan di-alert saja. Lalu yang berikutnya, saya juga membuat beberapa handler untuk melakukan edit dan melakukan delete. Nah, di sini ada function untuk submit edit stoknya. Di dalamnya, di sini akan divalidasi terlebih dahulu inputnya dengan memanggil function validate submit. Validate submit di sini, saya memisahkan validasi dari function submit untuk create data baru ke dalam satu function tersendiri agar lebih reusable. Dan di sini untuk validasi kode yang sudah digunakan, saya memvalidasi bila input data yang masuk sama dengan kode dari stok data yang sedang diedit, maka validasi ini akan diabaikan. Lalu selebihnya di sini sama seperti yang ada pada function submit, namun diubah untuk indeks data yang sesuai menjadi item yang baru, baik itu untuk stok dan juga untuk display stoknya. Lalu berikutnya di sini ada function untuk delete stock. Di sini akan diberikan kodenya sebagai parameter. Lalu ada konfirmasi apakah user yakin untuk melakukan delete stock. Jika user menekan cancel, maka akan di-return. Namun bila user menekan ya, maka stok akan difilter dan juga display stok akan difilter yang mengexclude item dengan kode yang dipilih. Sekarang saya akan menjelaskan halaman bagian tracking pengiriman. Di sini sama seperti sebelumnya. Secara fungsionalitas masih sama seperti tugas 2. Namun sekarang ada beberapa improvement. Untuk improvementnya, sekarang untuk mencari datanya, kita tidak perlu lagi menekan tombol cari, melainkan kita bisa langsung memencet enter. Dan untuk menghapusnya bisa langsung dengan escape. Selain itu, sekarang data juga dapat dicari menggunakan NIM. Seperti ini. Dan juga bisa dihapus dengan escape. Sekarang user juga dapat melakukan tambah riwayat perjalanan. Misalkan seperti ini. Maka riwayat perjalanannya akan ditambahkan. Mari kita lihat logiknya. Di dalam tracking.js, sama seperti stok, dalam mengambil datanya tidak lagi langsung memanggil dari data bahan ajar.
melainkan sekarang melalui API.js seperti ini. Lalu yang berikutnya, di sini untuk sistem searching-nya ditambahkan juga mencari berdasarkan NIM. Bila data tidak ditemukan, maka akan digunakan nomor DO seperti biasa. Selebihnya masih sama seperti sebelumnya. Lalu di sini saya juga menambahkan key up enter dan juga key up escape pada input search-nya, sehingga dapat dilakukan search dengan enter dan juga meresetnya dengan escape. Dan terakhir di sini ada bagian untuk menambahkan riwayat perjalanan. Saat diklik, maka nomor DO akan dipas melalui parameter, lalu dimasukkan ke dalam formnya, beserta dengan date dan waktu sekarang, seperti ini. Maka date akan didisplay di dalam field-nya, seperti ini. Lalu ada field lain untuk menambahkan keterangannya. Maka saat disubmit, maka data tracking yang dipilih dengan cara mencari berdasarkan nomor DO-nya akan ditambahkan data baru, data perjalanan baru, yang berisi waktunya dan juga keterangannya.